Langkah batu yang tidak rata sangat berbahaya di kedua sisi. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan seseorang tergelincir dan jatuh. Setelah kurang dari setengah hari, kaki Wang Lin terasa seperti terbuat dari timah. Dia berkeringat dan kehabisan nafas, bahkan sulit untuk bergerak. Melihat ke atas dari bawah gunung, jalan setapak itu tidak tampak lama, tapi sekarang, jalan setapak ini terasa seperti tidak ada habisnya. Hati Wang Lin tenggelam. Dia tidak bisa membantu tetapi menghasilkan keputusasaan. Di depannya ada selusin anak laki-laki yang kuat secara fisik, perlahan-lahan naik. Mereka semua juga kehabisan napas. Sampai sekarang, tidak ada yang menyerah. Wang Lin mengertakkan giginya. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Harapan orang tuanya memenuhi pikirannya. Pada saat itu, kaki seorang anak laki-laki di belakangnya tergelincir. Bocah itu jatuh dari sisi gunung dengan teriakan, "Aku menyerah. Bantuan." Petik 2. Semua orang berhenti untuk melihat ke bawah pada saat yang sama dan melihat cahaya gelap lewat. Seorang murid Hang Yue Sekte muncul entah dari mana dan meraih bocah itu. Tubuh mereka bisa terlihat jatuh dengan lembut ke kaki gunung. Wang Lin pucat dan diam. Dia dengan hati-hati terus mendaki ke atas. Waktu tampaknya berjalan lebih lambat. 2 hari kemudian, dia bisa melihat bayangan belasan pemuda di depannya. Wang Lin tidak tahu berapa banyak dari teman-teman ini akan menyerah, dia hanya tahu bahwa dia tidak boleh menyerah. Kakinya berdarah dan bengkak, dia merasakan kesemutan yang mengerikan di setiap langkah yang diambilnya. Dia masih bertahan dan menggunakan tangannya untuk memanjat. Seorang pria paruh baya dengan kulit yang sakit melayang menuruni tangga dari puncak gunung. Anak-anak kecil, jaga hatimu kuat, karena jalan ini kejam. Itu tidak akan sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Dia menghela nafas panjang saat dia melayang melewati para pemuda yang memanjat. Pria paruh baya melewati Wang Lin. Ini adalah pemuda ke-6 yang dilewatinya, dan dia adalah yang paling menyedihkan dari kelompok itu. Dengan pakaian yang dibasahi darah, ia tampak berdarah di mana-mana. Lutut dan jari kakinya hancur. Wang Lin memanjat menggunakan tangannya pada saat ini. Pria paruh baya itu mendesah keras dan bertanya, "Anakku, siapa namamu?" Visi Wang Lin buram. Satu-satunya pikiran di kepalanya adalah mencapai puncak atau mati. Dia bahkan tidak mendengar pertanyaan pria paruh baya itu. Di matanya jejak kecil ini adalah satu-satunya hal yang penting. Pria paruh baya itu menatap mata Wang Lin. Jauh di lubuk hati, dia agak tergerak. Dia meletakkan tangannya di kepala Wang Lin. Bocah ini memiliki ketekunan yang luar biasa. Sayang sekali dia tidak memiliki bakat. Sungguh sia-sia, sungguh sia-sia. Dia memberi Wang Lin pandangan yang dalam, lalu terus menuruni tangga. Malam berikutnya, tangan Wang Lin berdarah. Dia meninggalkan jejak darah saat dia menaiki tangga. Dia tidak tahu bagaimana dia terus berjalan, tetapi sesuatu terus mendorong tubuhnya untuk melanjutkan. Dia merasa bisa mati kapan saja. Matahari terbit pada hari ketiga. Di kejauhan, Wang Lin nyaris tidak bisa melihat ujung tangga batu. Sayangnya, dengan ujung yang terlihat, dia mendengar suara gemuruh yang menggelengkan hatinya. Waktu sudah habis. Hanya 3 yang memenuhi syarat. Sisanya, gagal. Petik 2. Wang Lin tertawa kecil dan pahit. Dia melihat ke bawah sementara tubuhnya miring ke bawah di tangga. Kesadarannya benar-benar memudar. Pria paruh baya berpakaian hitam dari 3 hari yang lalu berdiri di atas gunung. Dia sedang melihat Wang Lin dari jarak kurang dari 50 meter dengan tatapan kejam di matanya. Beberapa murid Hang Yue Sekte turun dari puncak gunung. Mereka masing-masing berhenti di sebelah salah satu pemuda dalam perjalanan turun dan memberi mereka obat. Seorang murid perempuan Hang Yue Sekte berkata dengan suara dingin, "Lanjut usia, dari 39 penguji, 25 menyerah. Hanya 3 yang lulus tes, dan 11 tetap." Dia juga mengalami tes brutal ini. Dia mengandalkan seni bela diri yang telah dia praktikkan sejak dia masih kecil untuk lulus. Dia hampir tidak punya cukup ketekunan. Bahkan sekarang, setelah upaya 10 tahun, dia masih belum menjadi murid sejati. Pria paruh baya berpakaian hitam itu memiliki pandangan dingin di matanya. Dia sedikit mengangguk sementara matanya menyapu 11 remaja yang tidak sadarkan diri.
Ambil 3 yang memenuhi syarat dan temukan pekerjaan untuk mereka lakukan di masa depan. Kirim 25 yang menyerah kembali ke keluarga mereka. Adapun 11 orang terakhir, tunggu mereka bangun. Kirim mereka bersama-sama ke rumah roh pedang untuk melihat apakah ada di antara mereka yang memiliki kedekatan spiritual dengan roh pedang. Jika tidak, kirim mereka pulang. Setelah pria parubaya itu selesai di sini, ia berjalan pergi tanpa melihat lagi dan para pemuda di bawah. 3 hari kemudian, di rumah roh pedang, berdiri 11 remaja dengan wajah pucat. Luka di seluruh tubuh Wang Lin sudah sembuh, tetapi luka di hatinya masih terbuka lebar. Rasa sakit dari kegagalannya terus menggerogoti pikiran dan tubuhnya. Tes roh pedang ini dilakukan bukan oleh pria parubaya berpakaian hitam, tetapi oleh seorang pria yang mengenakan pakaian putih, seseorang yang mereka belum pernah melihat sebelumnya. Dia memiliki tatapan dingin dan kejam yang sama di matanya. Dia memandang para pemuda itu seolah-olah mereka adalah semut. Pria itu berkata, dengan tatapan tidak sabar, ini adalah ujian terakhir. Jika Anda bisa masuk ke ruangan ini, Anda memenuhi syarat. Petik 2. Yang dilihat Wang Lin hanyalah bangunan yang sangat umum. Pintu depan bangunan terbuka. Ketika dia melihat ke dalam, dia bisa melihat pedang dengan panjang yang berbeda. Setiap pemuda, satu persatu, berjalan menuju rumah. Yang pertama yang mendekat berada dalam jarak 5 meter dari rumah. Wajahnya memerah saat dia berjuang untuk menjadi lebih dekat, tetapi diusir oleh kekuatan yang tak terlihat. Selanjutnya, kata pria berbaju putih itu, Wang Lin berada di garis ke-7. 6 orang di hadapannya semua mengalami nasib yang sama, diusir oleh kekuatan tak terlihat ketika mereka berada dalam jarak 5 meter dari rumah. Dia tersenyum pahit, dan dengan sedikit harapan terakhir di dalam hatinya, melangkah maju. Ketika dia mendekati tanda 5 meter, Wang Lin bisa terus berjalan dengan mudah. Jantungnya berdetak kencang dengan antisipasi. Dia melangkah lebih dekat, 1 meter lebih. Dia belum merasakan ketidaknyamanan. Pria berpakaian putih itu terkejut, "Hei." Matanya cerah, dan wajahnya menunjukkan sedikit minat. Dia dengan lembut berkata, "Jangan ragu untuk melanjutkan. Terus berjalan menuju rumah roh pedang. Jika kamu dikenali oleh semangat pedang, kamu akan diterima sebagai murid sejati, bahkan jika kamu gagal dalam 2 ujian sebelumnya." 10 remaja yang berdiri di sana memiliki warna iri di wajah mereka. Mereka sangat iri dengan Wang Lin. Wang Lin sangat tegang di dalam. Tatapan yang diberikan orang tuanya melintas di benaknya lagi ketika dia melangkah 1 meter lebih dekat ke pintu. Hanya ada 3 meter yang tersisa untuk mencapai pintu. Wang Lin mengambil langkah lain. Tiba-tiba dia merasakan kekuatan besar menyerbu ke arahnya. Wang Lin kehilangan kendali atas tubuhnya dan dikirim terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Sisa pemuda semua memandang Wang Lin dengan ekspresi mengejek di mata mereka. Mereka berpikir bahwa Wang Lin sama seperti mereka, tanpa kesempatan. Dengan tawa pahit, Wang Lin bisa merasakan luka menganga di hatinya semakin besar. Mata orang tuanya yang ekspantasi berangsur-angsur menghilang dari benaknya. Pria bermata putih kembali kedinginan dan dia berkata, "Gagal." Lanjut. Pada akhirnya, tidak ada dari 11 remaja yang lulus ujian. Ada 1 gadis muda yang berhasil sampai ke Wang Lin. Pada hari itu, semua pemuda yang gagal ujian dikirim kembali ke bawah gunung. Para murid Hang Yue Sekte membawa mereka pulang satu persatu. Orang yang datang untuk membawa Wang Lin pulang adalah pemuda yang sama yang menjemputnya. Di belakangnya adalah Wang Zuo dan Wang Hao. Pemuda itu menggenggam tangannya dan berkata, "Brother Wang Zuo, selamat telah menjadi murid paman guru. Anda memiliki masa depan yang cerah di depan Anda." Petik 2. Wajah Wang Zuo menunjukkan ekspresi sombong. Dia dengan bangga mengatakan, "Itu wajar. Guru berkata bahwa setelah saya selesai mengurus urusan duniawi di rumah, ia akan mengajari saya teknik kultivator setelah saya kembali." Petik 2. Wang Hao mengangkat kepalanya dan menambahkan di samping, "Saya selalu melihat bawah pada sikap arogan Anda. Jadi bagaimana jika Anda memiliki seorang master? Saya akan bisa belajar bagaimana membuat pil abadi." Petik 2. Wang Zuo menatap Wang Hao dengan keras, lalu dia mengalihkan pandangannya ke Wang Lin, yang diam-diam berdiri di sana. Dia tersenyum,
dan berkata, "Taizu, bagaimana? Saya katakan sebelumnya bahwa Anda tidak memiliki kemampuan, tetapi Anda dan ayah Anda tidak akan mempercayainya. Sekarang kita tahu hasilnya." Petik 2. Taizu mengangkat kepalanya, sedikit melirik Wang Zuo, dan berkata, "Tuan, orang tua saya menunggu saya di rumah. Tolong bawa saya kembali sesegera mungkin." Petik 2. Wang Zuo melihat Wang Lin berani mengabaikannya dan mencibir. "Anak dusun kecil, kamu lebih baik menjadi tukang kayu di desa kecil selama sisa hidupmu, seperti ayahmu," di depannya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melambaikan lengan bajunya dan membawa ketiganya saat mereka menghilang dari gunung Hangyue Sekte. Membandingkan penerbangan ini dengan yang terakhir, suasana hati Wang Lin seperti langit dan bumi. Sebelumnya, dia penuh harapan, tapi sekarang, dia penuh keputusasaan. Beberapa saat kemudian, rumah Wang Klan mulai terlihat. Wang Lin membuka matanya. Dia bisa melihat dari jauh rumah klan yang menyala dalam perayaan dengan suasana yang meriah. Ada jauh lebih banyak meja perjamuan daripada saat ayahnya menyelenggarakan pesta di desa. Mereka menutupi hampir seluruh halaman. Semua anggota keluarga Wang ada di sana. Bahkan mereka yang pergi membeli kayu telah kembali. Perayaan berjalan lancar, penuh dengan minuman dan obrolan. Pemimpin jamuan adalah kakak laki-laki Wang Tiansui, dan saudara ketiga Wang Tiansui. Semua kerabat mengepung mereka bertiga untuk memberi mereka ucapan selamat. Adegan itu sangat meriah. Mata mereka dipenuhi dengan rasa iri, tetapi mulut mereka penuh dengan pujian. Terutama terhadap ayah Wang Lin, yang tidak bisa tidak mengingat kesedihan dari masa lalunya. Paman ke-6 Wang Lin berseru, "Kakak kedua, kali ini putra Anda akan dipilih dengan pasti. Setelah ini, Anda tidak harus menjadi tukang kayu lagi. Siapapun yang melihat Anda tidak akan punya pilihan selain memanggil Anda lebih tua." Petik 2. Paman kelima Wang Tiansui berkata, "Lao Er, pada hari-hari aku sudah tahu hidupmu tidak akan normal. Anda mengabdikan hidup Anda untuk Taizu. Sekarang dia akan menjadi abadi, kamu sebagai ayahnya harus luar biasa." Petik 2. Kakak kedua, kali ini anakmu Taizu dan putraku akan dipilih. Kami bersaudara belum bertemu satu sama lain dalam 10 tahun. Kali ini, kita harus minum bersama, apapun yang terjadi, kata ayah Wang Hao, sambil membawa gelas anggur. Dia juga saudara ketiga Wang Tiansui. Ayah Taizu memandang semua kerabat yang dulu memandang rendah dirinya. Semua kesedihan dari masa lalunya tersapu. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk merasakan batu raksasa yang membebani hatinya. "Taizu, kamu harus dipilih. Kakak ipar kedua, kali ini kakakmu perkawinan dengan saudara laki-laki kedua telah membawa keberuntungan bagi Anda. Memiliki Taizu sebagai anak Anda, yang di daerah tetangga tidak akan mengenal Anda." Petik 2. Kakak ipar kedua, anak Anda Taizu memiliki kemampuan lebih daripada anak saya. Sejak Taizu masih kecil, dia sangat cerdas. Petik 2. Ibu Taizu, meskipun kita berasal dari keluarga yang sama, ada banyak kerabat-kerabat yang menikah di zaman sekarang. Putri saya belum menikah, dan kira-kira seusia dengan Taizu. Taizu tampan dan aku menyukainya. Mengapa kita tidak mengikat ikatan antara keluarga kita? Seperti ayah Taizu, ibunya dikelilingi oleh sekelompok kerabat perempuan yang antusias mengobrol di sampingnya. Ayah Wang Zhao menatap dengan acuh tak acuh sepanjang waktu. Dia diam-diam menginginkan Immortal datang dan menyampaikan berita bahwa Taizu belum dipilih, sehingga dia bisa melihat reaksi saudara laki-lakinya yang kedua. Saat dia memikirkan hal ini, dia tertawa dan bersulang kepada saudara di sebelahnya yang memuji anaknya. Adegannya ramai dan penuh semangat. Pada saat itu, pedang cahaya muncul dan mendarat di halaman. 4 orang datang bersamanya. Area itu segera tenang. Tidak ada anggota keluarga Wang yang berani mengatakan sepatah kata pun. Murid Hangyue Sekte menyapu daerah itu dan diam-diam menghela nafas. Dia ingat ketika dia terpilih sebagai murid Hangyue Sekte. Kampung halamannya juga merayakan seperti ini. Dia tiba-tiba memberi Wang Lin ekspresi kasihan. Dia tahu bahwa hal yang akan dialami pemuda ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang pemuda.
Dia memiliki jalan kejam di depannya. Murid itu menggelengkan kepalanya dan pergi dengan pedang cahaya. Praktisi abadi tidak dapat memiliki keinginan duniawi. Mengurus apa yang Anda butuhkan, saya akan menjemput Anda dalam 3 hari. Suaranya bergema dari kejauhan. Ketika ayah Wang Zuo melihat cuti abadi, ia dengan cepat bergegas ke putranya dan bertanya, apakah Immortal Hui Bing membawamu sebagai muridnya? Wang Zuo berkata, dengan wajah penuh dengan kebanggaan dan kesombongan, tentu saja. Guru telah mengatakan bahwa dalam 10 tahun saya akan bisa menjadi kepala murid Heng Yue Sekte. Ayah Wang Zuo sangat gembira. Dia menepuk pundak putranya, dan tertawa. Bagus, Wang Zuo kau akan menjadi abadi di masa depan. Keluarga Wang kami akan abadi. Wajah ayah Wang Hao juga memiliki ekspresi cemas saat menatap Wang Hao. Ketika dia hendak bertanya, Wang Hao menghela nafas dan berkata, ayah, kamu tidak perlu bertanya. Putramu sudah menjadi murid Heng Yue Sekte. Ayah Wang Hao sangat gembira. Dia mengambil cangkirnya dan minum dengan ganas. Wang Zuo memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dia berkata dengan menghina, paman ketiga, kamu melahirkan seorang putra yang baik. Dia telah kehilangan banyak keluarga Wang. Di depan semua orang dia menyanjung yang abadi dan kemudian, hanya mengandalkan suap dia bisa menjadi penolong. Wang Hao mengangkat alisnya dan berkata, aku senang, Ja. Di apa? Di masa depan, mari kita lihat siapa yang memiliki teknik kultivator yang lebih kuat, maka kita akan melihat siapa yang telah kehilangan wajah keluarga. Ayah Taizu melihat ekspresi tertekan yang dikenakan putranya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Taizu, bagaimana denganmu? Ibu Taizu bertanya, penuh harapan. Taizu terdiam ketika Wang Zuo, dengan nada mengejek, berkata, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa anak ini tidak memiliki bakat. Yang dia lakukan adalah pergi dan kehilangan muka untuk keluarga kami. Saya lulus pada tes pertama, jadi saya tidak melihatnya sampai nanti. Beberapa hari kemudian, saya mendengar bahwa dia gagal dalam ketiga tes. Dia mungkin juga tidak pergi. Saya akan lebih suka jika putra paman keempat pergi sebagai gantinya. Petik 2. Paman keempat Taizu mengerutkan kening dan berkata, Wang Zuo, bahkan jika Anda akan menjadi abadi, apa yang mungkin Anda ketahui tentang apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan anak saya? Keberanian. Petik 2. Ada kilasan kedinginan di mata Wang Zuo. Dia diam-diam tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ayah Taizu tiba-tiba tampak seperti dia telah berusia lebih dari 10 tahun dan jatuh ke kursinya. Ibu Taizu juga terkejut, dia tidak bisa percaya apa yang terjadi. Dia bertanya, Taizu, apakah ini benar? Taizu menggigit bibirnya sampai mulai berdarah. Dia jatuh ke tanah dan bersujud beberapa kali. Dia berbisik, Bu, ayah, Taizu tidak dipilih oleh orang-orang abadi. Maaf, saya akan membalas kalian berdua di kehidupan selanjutnya. Petik 2. Ibu Taizu menyadari bahwa putranya putus asa. Dia dengan cepat berlari dan membantu Taizu berdiri. Dia berbisik, nak, jangan khawatir. Jadi bagaimana jika Anda tidak dipilih oleh makhluk abadi? Tahun depan ada ujian distrik. Anak, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jangan melakukan hal bodoh juga. Ayah dan ibumu masih mengharapkanmu berada di pemakaman kami. Petik 2. Ayah Taizu tersentak karena linglung. Dia menyadari keadaan mental yang dialami Taizu. Hatinya bergetar, dan dia berlari ke putranya. Memegangnya, dia dengan gugup berkata, Taizu, lebih baik kamu tidak melakukan hal bodoh. Dengarkan ayahmu. Ayo pulang dan belajar keras untuk ujian distrik tahun depan. Petik 2. Kerabat di sekitarnya dengan cepat menjauh dari keluarga Taizu. Mereka semua berkumpul seolah-olah sedang menonton pertunjukan, bergosip dan berbagi komentar tentang acara yang sedang berlangsung di hadapan mereka. Paman ke-6 Taizu menyindir, aku selalu tahu bahwa anak Taizu ini tidak punya bakat. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Zuo? Petik 2. Benar sekali. Karena ini pasti akan terjadi, mengapa bertindak seperti dia sudah diterima? Sangat memalukan. Lao Er, kamu sudah setua ini. Bagaimana mungkin Anda masih bisa melakukan hal sebodoh itu?
Tidak heran ayah tidak memberi Anda bagian dari warisan saat itu, kata paman ketiga Taizu dengan sarkastis. Jika Anda bertanya kepada saya, cerita bahwa anak ini selalu pintar sejak ia masih seorang anak itu dibuat-buat. Itu mungkin karena Lao Er tahu bahwa dia sendiri gagal. Dia mencoba meningkatkan reputasi putranya dengan berbohong, dan sekarang dia telah diekspos. Kata paman kelima Taizu, yang wajahnya berubah jelek. Seorang kerabat perempuan mengejek, dari 3 anak yang pergi untuk ujian, hanya dia yang gagal. Taizu adalah anak terburuk di keluarga Wang kami. Kakak ipar kedua, saya sebelumnya mengatakan Anda beruntung dengan kakak kedua. Sekarang sepertinya keberuntungan Anda akan terus berkurang selama sisa hidup Anda. Petik 2. Bibi kelima Taizu juga mencibir, bukankah begitu? Ketika saya pergi menemui Taizu beberapa hari yang lalu, saya bertanya-tanya bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Hao dan Wang Zuo sama sekali. Petik 2. Kerabat perempuan lainnya tanpa ampun berkata, saya sudah melihat bahwa anak itu Taizu tidak punya bakat. Lihat saja ayah dan ibunya. Bagaimana mereka bisa melahirkan orang yang baik. Di keluarga Wang kami, hanya anak laki-laki tertua dan anak-anak ketiga yang baik. Taizu, hanya dengan nama itu dia terdengar seperti orang idiot. Petik 2. Aku benar-benar buta saat itu, akan mendorong putriku ke dalam lubang api. Untung kami tahu sebelumnya bahwa Taizu tidak dipilih oleh Yang Abadi. Putriku akan membenciku selamanya jika aku membuatnya menikah dengannya. Ikatan Ibu Zhu, mari kita lupakan semua ini. Karena Taizu Anda tidak akan menjadi abadi, siapa yang ingin putri mereka menikah dengannya? Bukankah itu seperti kodok yang menginginkan daging angsa? Petik 2. Dalam beberapa saat semua kerabat berubah menjadi shock. Mereka terus-menerus meluncurkan rentetan penghinaan di keluarga Taizu. Dibandingkan dengan adegan sebelumnya, itu seperti surga dan bumi. Bahkan ada kerabat yang pergi sejauh untuk meminta hadiah yang mereka berikan kembali. Melihat wajah orang tuanya pucat, Taizu mengepalkan tinjunya. Mendengarkan semua penghinaan membuat dia berharap dia sudah mati. Ayah Wang Zuo tertawa dalam hati, dan mencibir, Lao Er, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa untuk menjadi murid abadi, kau perlu takdir pada dirimu Sisi? Bagaimana mungkin ada kemungkinan kecuali Anda memiliki bakat seperti anak saya? Namun Anda serius percaya itu akan mungkin? Sekarang Anda membuat putra Anda berharap dia sudah mati. Apakah ada kebutuhan untuk ini? Petik 2. Ayah Taizu tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia berteriak, Wang Tianshan, tutup mulut. Kembali pada hari itu, ayah diranjang kematiannya meninggalkan saya bagian dari warisan. Anda bekerja dengan kerabat lain untuk mencurinya dari saya, dan sekarang Anda di sini menghina saya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya, Wang Tianshui, diam-diam akan menanggung ini? Petik 2. Dan kalian semua juga. Sebelumnya Anda dengan senang hati memberi selamat kepada saya, dan sekarang Anda di sini menghina kami. Putra kami sudah dalam kondisi ini, namun Anda menambahkan penghinaan untuk cedera. Apakah Anda semua masih manusia? Petik 2. Wang Tianshan terdiam sejenak dan berkata, mengapa membuka masa lalu? Saya memperingatkan Anda dengan niat baik bahwa putra Anda tidak memiliki bakat apapun, tetapi di sini Anda marah kepada saya. Dengan ayah seperti kamu, putranya tidak akan jauh lebih baik. Petik 2. Semua penghinaan yang dilemparkan ke Wang Lin yang hancur itu seperti duri yang menusuk hatinya. Dia dengan dingin menatap semua orang dan mengukir wajah mereka ke dalam hatinya, aku akan bertarung sampai mati. Ayah Taizu tidak bisa menahan amarahnya lagi dan mengambil kursi. Paman keempat Taizu bergegas dan menghentikannya, berbisik, saudaraku, jangan bersikap impulsif. Kakak laki-laki memiliki banyak pelayan. Dengarkan aku, jangan repot-repot dengannya. Paman keempat Taizu memelototi Wang Tianshan dan berkata, kakak sulung, apakah ada cara untuk berbicara? Saya tidak akan mendengarkan ini lagi. Jika Anda berani terus menghina kakak kedua saya, jangan salahkan saya karena tidak peduli dengan ikatan keluarga. Sementara keluarga Wang besar, saya sudah punya banyak teman selama perjalanan. Jangan mendorong saya untuk membakar semuanya, Wang Tianshan bergumam beberapa patah kata.
Dia masih takut gangguan keempat yang terhubung dengan baik. Laosi, apa yang kamu katakan tidak masuk akal. Kami tidak salah dalam menunjukkan bahwa putra Laoer tidak memiliki bakat apapun. Apa yang salah dengan kita, generasi yang lebih tua, memarahi yang lebih muda? Apa yang Anda katakan terlalu tidak masuk akal, kata paman tertua ketiga keluarga dengan ketidakpuasan.